Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Anggraini, NIM T 2019-1226. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Metode Diskusi dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 9A SMPN 2 Umbul Sari, tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya kita langsung ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi tentang sesuai dengan standar pendidikan nasional dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 3 dan 4 tentang fungsi dan tujuan standar pendidikan nasional adalah standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan yang bermartabat. Selanjutnya pada poin C, yaitu poin permasalahan. Pada permasalahan ini terdapat 2 poin. Yang pertama identifikasi masalah dan yang kedua rumusan masalah. Identifikasi masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, siswa teridentifikasi kurangnya minat belajar pada mata pelajaran PAI. Yang kedua, partisipasi aktif dan perhatian siswa kelas 9A di SMPN 2 Umbul Sari dalam aktivitas pembelajaran PAI masih rendah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode diskusi pada mata pelajaran PAI kelas 9A SMPN 2 Umbul Sari tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan metode diskusi dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 9A SMPN 2 Umbul Sari tahun pelajaran 2021-2022. Pada poin D yaitu cara pemecahan masalah. Cara memecahkan masalah yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan metode diskusi. Dengan metode ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 9A SMPN 2 Umbul Sari. Alasan menerapkan metode ini karena dengan menggunakan metode diskusi memungkinkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa lebih jauh terhadap materi pelajaran. Di samping itu, metode diskusi digunakan dalam rangka pembelajaran kelompok atau kerja kelompok yang di dalamnya melibatkan beberapa orang siswa untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, atau permasalahan. Selanjutnya yang poin E yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui penerapan metode diskusi pada mata pelajaran PAI kelas 9A. SMPN 2 Umbul Sari tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui penerapan metode diskusi dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 9A SMPN 2 Umbul Sari tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat praktis ini bisa bermanfaat yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi lembaga, yang ketiga bagi lembaga yang diteliti. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Pada penelitian ini terdapat 4 definisi istilah yang dikemukakan, yaitu yang pertama penerapan, yang kedua metode pembelajaran diskusi, yang ketiga minat belajar, dan yang keempat pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini terdapat kajian terdahulu. Kajian terdahulu yang pertama yaitu pada Ayu Prasiska Dewi, mahasiswa UIN Sumatera Utara, tahun 2018 dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Snowball Throwing pada mata pelajaran PKN di kelas 5, materi mendeskripsikan pengertian organisasi di MIS Islamiyah Londut, Kecamatan Kualuh,
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun ajaran 2017-2018. Pada penelitian Ayu ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di MIS Islamiyah Londut, Kecamatan Labuhan Batu Utara, dengan subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 semester genap tahun ajaran 2017-2018. Selanjutnya yaitu yang kedua, pada penelitiannya Muhammad Rino Dwi Cahyo, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2019 dengan judul Penerapan Metode Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan Al-Irsyad Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Al-Irsyad Jambi pada mata pelajaran PAI dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 10 SMK Al-Irsyad. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, permunculan ide-ide, serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok untuk mencari kebenaran. Selanjutnya yaitu tujuannya. Kemudian karakteristik metode pembelajaran diskusi. Selanjutnya yaitu minat belajar. Minat belajar dapat ditingkatkan melalui latihan konsentrasi. Konsentrasi merupakan aktivitas jiwa untuk memperhatikan suatu objek secara mendalam. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ini adalah pembentukan perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi dalam usaha menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi Muslim. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode diskusi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9A SMPN 2 Umbul Sari. Selanjutnya yaitu metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan melalui pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitiannya di SMPN 2 Umbul Sari, Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Waktu penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021. Subjeknya yaitu siswa kelas 9A di SMPN 2 Umbul Sari, Kabupaten Jember. Berjumlah 29 anak yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap analisa data. Selanjutnya yaitu pelaksanaan siklus penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, sehingga prosedur dan langkah-langkah pelaksanaan penelitian mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam pendidikan tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan untuk 3 siklus. Langkah-langkah secara lengkap prosedur penelitian ini dapat dilihat pada skema 2. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat dan menyalin. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan profil sekolah, sarana dan prasarana, aturan kedisiplinan, dan menelaah konteks sosial yang dapat menggambarkan subjek atau objek yang diteliti. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian.
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Peneliti menyimpulkan bahwa instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada instrumen penelitian ini, yang pertama yaitu instrumen tes. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pretest dan posttest. Yang kedua yaitu observasi. Observasinya dilakukan untuk melihat sejauh mana minat belajar siswa dan perubahan selama berlangsungnya proses belajar mengajar dengan diterapkannya metode pembelajaran diskusi yang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Selanjutnya wawancara. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain. Data yang terkumpul dianalisis kualitatif deskriptif. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian, data diolah menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pemahaman mata pelajaran PHI siswa berdasarkan tes akhir siklus dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas. Pemahaman dari siklus 1 ke siklus berikutnya dengan kriteria 75% dari total siswa dalam kelas. Tuntas minimal pada tingkat 3 atau memuaskan dengan sedikit kekurangan. Yang kedua yaitu aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan aktivitas belajar siswa. Dari minimum aktivitas belajar siswa dikategorikan aktif atau baik. Yang ketiga yaitu presentase minat belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus berikutnya dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebesar 70%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.